Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukhari Eva Tuharia dengan NIM 1818040. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dari hasil pengujian dan pengukuran sistem pada aplikasi toko sepatu, di mana presentasi ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah penjaminan kualitas perangkat lunak. Oke, selanjutnya pada presentasi kali ini, di mana ada 4 poin pembahasan. Yang pertama, pengujian fungsional. Yang kedua, pengujian acceptance. Yang ketiga, pengujian integritas sistem. Dan yang keempat, pengukuran mutu perangkat lunak dengan MC-Call. Yang pertama, pengujian fungsional. Pada pengujian fungsional di sini saya telah hosting pada web host dengan link yang tertera pada presentasi kali ini. Kemudian untuk hasil uji, di sini terdapat tabel halaman untuk halaman beranda user atau pengguna. Di sini ada expect kriteria. User dapat melakukan pendaftaran akun. Test case-nya yaitu dengan mengisi form yang meliputi nama lengkap, email, nomor HP, alamat, username, dan paspor. Kemudian untuk expected result-nya, keluaran pesan pendaftaran berhasil. Ketika username dan paspor tidak diisi, akan keluar pesan please fill out this field. Dan jika salah memasukkan username dan paspor, akan keluar pesan gagal login. Kemudian untuk detailnya yaitu default form tidak boleh kosong atau salah. Poin kedua, user dapat melakukan login dengan akun, di mana tes menggunakan data pengguna ketika melakukan pendaftaran akun. Kemudian menampilkan pesan berhasil login dan gagal login. Kemudian default form tidak boleh kosong atau salah. Poin ketiga, user dapat melakukan mengedit atau merubah data profile. Di sini user dapat merubah data profil seperti nama lengkap, email, nomor HP, alamat, username, dan paspor. Kemudian user dapat mengubah data profil secara otomatis. User akan logout dan memasukkan kembali username dan paspor. Kemudian untuk detailnya, default form berisikan data profil sesuai dengan data terakhir yang diisi oleh user. Dan yang terakhir, poin keempat, user dapat melihat data pesanan, di mana sistem dapat menampilkan data pesanan user. Kemudian user dapat menghapus pesanan dan mengklik proses jika pesanan sudah sesuai. Untuk detailnya, user mengklik aksi hapus dan proses, di mana pada aksi hapus ini ketika user membatalkan pesanan. Kemudian pembahasan kedua yaitu pengujian acceptance. Pada pengujian acceptance ini di sini ada beberapa poin, yaitu ada form pengujian, di mana form pengujian di sini berfungsi untuk mengujikan sistem aplikasi toko sepatu yang telah dibuat dengan membagikan kuesioner kepada mahasiswa. Berikut adalah tampilan formnya, di mana pada form tersebut pengguna kuesioner akan memasukkan nama, NIM, dan beberapa pertanyaan terkait dengan sistem yang telah dibangun. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya, di mana pada pertanyaan yang diajukan memiliki opsi dari angka 1 sampai angka 5. Di mana untuk keterangannya, angka 1 yaitu sangat puas, maksud saya sangat bagus, angka kedua itu untuk
bagus, angka ketiga untuk cukup, 4 biasa, dan 5 yaitu kurang. Kemudian berikut adalah tabel hasil kuesioner, di mana pada pertanyaan apakah tampilan web toko sepatu ini menarik? Yang kedua, apakah fitur menu pada web toko sepatu ini mudah dimengerti? Yang ketiga, apakah isi pada web toko sepatu ini mudah dipahami? Apakah pada web toko sepatu ini sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna? Apakah web toko sepatu ini dapat dijadikan sebagai media pemesanan sepatu secara online? Dan yang terakhir, apakah evaluasi membantu mengukur pemahaman website? Berikut adalah tabelnya di mana hasil dari kuesionernya. Pada pertanyaan pertama didapatkan jumlah sebanyak 23, pertanyaan kedua 22, pertanyaan ketiga 20, pertanyaan keempat 21, pertanyaan kelima 25, dan terakhir pertanyaan keenam mendapatkan jumlah 20. Pengujian expense ini juga memiliki poin analisis pertanyaan, di mana pada analisis pertanyaan pertama dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nilai responden untuk pertanyaan pertama adalah 23. Nilai rata-ratanya adalah 23 bagi 5 sama dengan 44. Dan kemudian untuk presentasi nilainya adalah 4,4 bagi 5 kali 100 sama dengan 88%. Kemudian untuk pertanyaan kedua, jumlah dari 5 responden untuk pertanyaan kedua adalah 22, di mana untuk nilai rata-ratanya yaitu 4,4. Presentasi nilainya adalah 4,4 bagi 5 kali 100 sama dengan 88%. Sama halnya dengan poin pertama. Kemudian untuk analisis pertanyaan ketiga didapatkan jumlah 5 responden yaitu sebanyak 20. Untuk nilai rata-ratanya yaitu 4, dan presentasi nilainya adalah 4 bagi 5 kali 100 sama dengan 80%. Kemudian untuk pertanyaan keempat didapatkan jumlah dari 5 responden yaitu sebanyak 21. Nilai rata-ratanya yaitu 4,2. Nilai presentasi nilainya adalah 4,2 bagi 5 sama dengan 84%. Kemudian pertanyaan kelima didapatkan jumlah jumlah 5 responden sebanyak 25, di mana nilai rata-ratanya yaitu 5, presentasi nilainya 5 bagi 5 kali 100 sama dengan 100%. Dan yang terakhir, pertanyaan ke-6 didapatkan jumlah dari 5 responden yaitu 20, nilai rata-ratanya yaitu 4, dan presentasi nilainya adalah 4 bagi 5 kali 100 sama dengan 80%. Kesimpulannya, dari data yang didapatkan, maka disimpulkan bahwa website toko sepatu mempunyai tampilan yang menarik, menu-menu yang mudah dipahami, website sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan dapat dijadikan sebagai media pemesanan sepatu secara online. Kemudian, pembahasan ketiga yaitu pengujian integritas sistem. Pengujian terhadap sebuah sistem dapat dilakukan dengan beberapa metode pengujian, seperti white box, black box, dan gray box. Pada pertemuan kali ini saya akan menggunakan pengujian dengan metode black box. Pada black box testing ini, pada sistem dilakukan pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur fungsi dengan bisnis proses atau proses bisnis yang diinginkan oleh customer atau pengguna. Black box testing ini lebih menguji ketampilan luar atau interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh pengguna. Berikut adalah hasil daripada pengujian black box pada autentikasi login pengguna atau user. Berikut adalah tampilan loginnya, di mana user akan memasukkan username dan password. Kemudian user melakukan login dengan mengisikan username dan password.
Ketika berhasil, maka user dapat melihat profilnya, di mana terdapat nama lengkap, ID, email, alamat, nomor HP, username, dan password. Di sini juga user dapat mengubah dari nama, email, alamat, nomor HP, username, dan passwordnya. Dan jika user salah mengisikan salah satunya, seperti salah mengisikan username, maka akan menampilkan login gagal, maupun sebaliknya. Dan yang terakhir untuk pembahasan keempat yaitu pengukuran mutu perangkat lunak dengan MC-Call. Di sini nama aplikasinya yaitu Digital Library UAD, di mana untuk aksesnya dapat diakses pada http digilib UAD ACID. Berikut adalah hasil daripada tabel pengujian, di mana terdapat 8 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apakah aplikasi web sistem informasi di Gilib UAD ini menarik? Apakah fitur-fitur web sistem informasi di Gilib UAD ini mudah dipahami? Apakah web sistem informasi di Gilib UAD ini memenuhi kebutuhan? Apakah kecepatan web sistem informasi di Gilib UAD dapat dalam memproses data sudah sesuai? Apakah web sistem informasi di Gilib UAD ini bermanfaat? Secara keseluruhan, apakah web sistem informasi di Gilib UAD ini nyaman digunakan? Apakah sistem informasi Gilib UAD ini mudah dipahami? Dan pertanyaan terakhir yaitu apakah sistem informasi di Gilib UAD ini sudah cukup baik? Dimana pada pertanyaannya didapatkan hasil, yaitu pada pertanyaan pertama dengan jumlah 8, pertanyaan kedua 7, pertanyaan ketiga 8, pertanyaan keempat 8, pertanyaan kelima 8, pertanyaan keenam 8, pertanyaan 7 dan 8 mendapatkan jumlah 8 dengan total 63. Kemudian berdasarkan tabel pengujian di atas, maka selanjutnya dilakukan pengukuran dari setiap kategori atau skala sikap, di mana kategorinya kategori sangat setuju dengan bobot 5, skor kategori yaitu 24. Kemudian kategori setuju dengan bobot 4 dengan skor kategori 24. Kategori netral dengan bobot 3, skor kategori 14. Tidak setuju dengan bobot 2, skor kategorinya 11. Sangat tidak setuju dengan bobot 1, skor kategorinya 7. Di mana pada kategori sangat setuju mendapatkan dikalikan dengan skor kategori untuk mencari total bobot sebanyak 122, setuju sebanyak 96, netral sebanyak 42, tidak setuju sebanyak 22, dan sangat tidak setuju sebanyak 7. Kemudian jumlah total bobot yaitu sebanyak 287, rata-rata total bobot sebanyak 57, standar deviasinya sebanyak 49. Kemudian dengan pada data tersebut dirumuskan dengan rumus operability sama dengan rata-rata skor dibagi jumlah opsi, di mana mendapatkan 287 bagi 5, itu hasilnya 57,4. Kemudian untuk standar deviasinya 48 bagi 5 dengan hasil 9,7. Maka dengan demikian hasil nilai operability-nya adalah 57,4 atau kurang lebih sekitar 9,7. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.